Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Andes Arif Sukirman selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ahmad Dhani Kepil. Yang saya hormati Pak Rizky Kurniawan selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Eko Sabto Nugroho selaku Kaprodi dari jurusan Teknik Otomotif. Yang saya hormati dari Bu Ramadhana Karil dari Kaprodi bidang studi akuntansi dan keuangan lembaga. Yang selanjutnya yang saya hormati Bu Wilda dari Kaprodi perwakilan Kaprodi Rekayasa Perangkat Lunak. Yang saya hormati juga Pak Lutfi Hidayatullah selaku guru bimbingan konseling dan perwakilan dari TU Mbak Ika Nurhayah dan di sini juga selaku notulen. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini mohon izin Bapak Kepala dan rekan-rekan guru, saya sedang mengikuti program PPKG diseminasi dari BPGB yaitu dari guru penggerak. Monggo kita sama-sama untuk berdoa sejenak sebelum mulai kegiatan. Berdoa akan saya pimpin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi kita bisa menciptakan suasana komunitas belajar yang baik ke depannya. Selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari kita lahir di dunia sampai besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak, di sini saya akan menyampaikan terkait rencana tindak lanjut atau RTL. Itu adalah sebagian dari kewajiban saya untuk menciptakan sebuah komunitas belajar. Artinya saya ingin sebagai guru PJOK itu menciptakan komunitas belajar antar kita sesama guru, bagaimana menciptakan pembelajaran itu yang berpusat kepada peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik saya dalam membuat SEM ini, SEM itu adalah Sport Education Model. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi, kemudian anak yang bekerja di situ. Nanti anak semua yang menjalankan. Tapi sebelum saya menyampaikan tujuan latar belakangnya, saya mohon kepada Bapak Arif Sukirman untuk sedikit memberikan arahan dan bimbingan serta penguatan untuk saya dan teman-teman Pak agar nantinya komunitas ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati khususnya peserta PPKG Bapak Satria, semua kaprodi yang hadir, guru BK Pak Lutfi dan juga operator Mbak Bu Karil dan Mbak Ika. Yang pertama kita panjatkan syukur pada Allah, hanya dengan ridho, hidayah dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka rencana tindak lanjut dari Bapak Satria selaku peserta PPKG. Kami selaku kepala sekolah sangat berterima kasih karena diantara guru saya ada yang semangat mengikuti PPKG itu. Mudah-mudahan yang pertama jelas akan tambah ilmunya, kemudian juga sebagai guru penggerak nanti akan bermanfaat juga bagi guru-guru yang lain. Mudah-mudahan apa yang dia laksanakan diberi kelancaran, kemudahan dan bermanfaat bagi orang banyak, dan kita sebagai warga SMK Ahmad Dhani Kepil juga mudah-mudahan
terinspirasi apa yang menjadi kemauan maupun apa yang ingin dicapai oleh Pak Satria. Dan monggo kepada semua yang terlibat dalam masalah ini untuk bisa mengikuti dengan saksama, dengan baik, dan kita saling tukar mungkin pendapat, saling memberi masukan dalam khususnya umumnya dengan sekolah kami. Yang terakhir, kami hanya menyampaikan terima kasih dan sekali lagi monggo kita sebagai guru semuanya bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya, ya, sebagaimana yang pernah disampaikan baik kami dalam grup maupun oleh Bu Kacabdin, Bu Nikmah, bahwa guru itu memang harus totalitas lahir batin adalah nyambung dengan siswa, sehingga karena memang guru itu tidak hanya mengajar tapi mendidik, membimbing dan juga berharap kepada anak itu adalah menjadi anak yang baik semuanya. Sehingga sekali lagi bahwa kita memberikan ilmu dengan sekaligus bimbingannya adalah suatu kemuliaan yang sangat luar biasa, karena ilmu yang diberikan kepada siswa yang bermanfaat adalah akan menjadi jariah amal baik kita dan akan bermanfaat bagi mereka, anak-anak, sehingga kita akan mendapat pahala yang selama-lamanya sepanjang ilmu itu bermanfaat. Itu saja yang boleh disampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Arif Sukirman yang telah memberikan penguatan. Baik ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya lanjutkan untuk programnya. Nun sewu, mohon maaf saya berdiri. Sedikit menyampaikan, ini saya akan membuat sebuah program yang namanya itu nanti Semikda Jam. Atau saya singkat dengan Lolafut. Apa itu Lolafut? Ada yang tahu? Lolafut itu lomba bola futsal, nih Bapak Ibu. Nanti di sini saya akan memadukan dengan SEM Sport Education Model, itu nanti akan dilaksanakan terkait dengan P5 atau dengan yang akan paling mendekati itu adalah class meeting. Yeah. Itu mohon izin bukan untuk slide selanjutnya. Nah, ini latar belakang yang kenapa kok saya menciptakan sebuah komunitas belajar. Saya ambil dari panutan kita dalam pembelajaran, yaitu Ki Hajal Dewantoro. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala kemarin, ada 3 pilar, yaitu Engarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Artinya kita yang di depan itu menjadi teladan yang baik, kemudian Ing Ngarso Sung Tulodo itu kita di tengah harus selalu memberikan motivasi kepada peserta didik kita, apapun itu kegiatannya yang berakar dari yang kegiatan yang positif tentunya Bapak Ibu. Kemudian yang Tutwuri Handayani, kita sebagai pendidik itu selalu harus mendukung, mendorong peserta. Nanti pada akhirnya latar belakang yang saya ambil ini terkait dengan futsal. Ini sedikit gambaran tentang futsal, ya, permainannya seperti apa. Kemudian sekolah kita yang terletak di Jalan Purworejo kilometer 25 ini memiliki ragam kehidupan yang terkait dengan kesehatan dan kebugaran, yang menurut saya sedikit telah kehilangan kesadaran Bapak Ibu. Anak-anak kita itu untuk berolahraga, kegiatannya itu sedikit kurang semangat, artinya tergerus oleh zaman, ya. Ini yang latar belakang kenapa saya mengangkat kegiatan futsal ini. Tergerus oleh zaman itu artinya anak sekarang banyak yang bermain gadget, ya, untuk bermalas-malasan itu sangat rentan. Alhasil olahraga baik tidak hanya futsal, kemudian tapi juga ada teknologi. Ini teknologi itu seringkali disalah memanfaatkan oleh anak-anak. Artinya dia bermain gadget itu secara overtime.
berolahraga menggunakan sport education model ini, pembelajaran SEM itu artinya kita bisa memunculkan kreativitas anak. Nah, ini akan saya sampaikan titik poin penting, yaitu ada melalui voice, choice, dan ownership. Voice itu adalah kita memberikan kesempatan anak untuk berbicara, menyampaikan apa yang akan menjadi gagasan mereka, apa yang akan ada di dalam pikiran mereka. Kemudian yang kedua itu ada choice, artinya kita membebaskan juga, tapi dalam pantauan itu pilihan mereka. Kalau di futsal ini yang saya ambil kan berarti mereka artinya kalau choice itu berhak memilih. Anak itu akan menjadi panitia, anak itu akan bekerja menjadi pelatih atau pemain atau menjadi tim P3K, itu nanti kita serahkan kepada anak. Kemudian ini tentang ownership, adalah kepemimpinan atau bahasa lainnya itu ya kita koordinasinya itu agar lebih bagus. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, tujuan program ini komunitas belajar yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, itu salah satunya adalah yang pertama itu melatih dan mengembangkan keterampilan pada pembelajaran PJUK khususnya di cabang olahraga bola futsal. Kemudian yang kedua ini mengembangkan nilai profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan P5, ini ada mandiri, gotong royong, dan kebinekaan kepada murid guru melalui program KBS. KBS itu adalah komunitas belajar sekolah, yaitu yang kita sedang jalankan seperti hari ini juga. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan kesehatan fisik dan mental peserta didik serta memotivasi olahraga secara teratur. Itu poin penting saya. Ini capaian yang saya harapkan, dan monggo nggih, Arif nggih. Capaian dan langkah yang akan saya sampaikan, dan nantinya saya minta tolong ke Bapak Ibu semuanya untuk bisa membersamai apa yang akan saya gagas ini. Sepaneng Bapak Ibu? Sepaneng? Lanjut. Tadi kan sudah diberikan pemahaman sama Pak Kepala, diberikan penguatan. Lanjut ya? Oke. 4 capaian, ini ada poin A, B, dan C. 4 capaian dan langkahnya yang harus kita penuhi adalah ini, sehat tubuhku, membiasakan peserta didik bermain futsal dengan teratur. Artinya dia juga pemahaman tentang futsal, pertandingan, bagaimana merangkai proposal dan sebagainya. Kemudian bugar ragaku, pembiasaan peregangan dan pelatihan bola futsal secara teratur juga. Ada sehat lingkunganku, ini kerjasama dengan tim dan saling menghargai kelebihan kekurangan yang dimiliki. Kemudian ada siswa bertalenta. Kita sebagai guru harus betul-betul menampung pengembangan dan mengarahkan siswa yang punya bakat nantinya di futsal. Selanjutnya, ini ada kepemilikan, murid menyusun jadwal pelaksanaan ya. Tadi itu terkait dengan SEM, jadi termasuk jadwal ini juga nanti kita serahkan ke murid. Suara, melaksanakan diskusi, menyampaikan gagasan dan ide yang dimiliki siswa. Kemudian ada pilihan, memberikan kebebasan memilih atau berpendapat. Ini saya rancangan kemarin, saya sudah komunikasi dengan Pak Rizky selaku kurikulum. Waktu pelaksanaan kita barengkan dengan kegiatan kelas meeting, ya insya Allah akan dilaksanakan sekitar tanggal 16 sampai 18 Desember. Ini juga penyesuaian dengan jadwal P5 atau kelas meeting semester gasal tahun pelajaran 2024-2025. Sebelum ke struktur program, apa Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dahulu sebelum saya lanjut? Monggo. Mic-nya bisa diambil, Pak Rizky mungkin? Atau belum? Kalau nanti aja, oke. Terima kasih. Ini ada beberapa struktur program dan mitra. Artinya kan kita, kalau sekolah kan tidak bisa lepas dari kemitraan. Makanya kenapa ada humas dan sebagainya. Ini kita, yang pertama itu penguatan kebijakan, kita mengacu pada program dari BPGP. BPGP ada yang tahu? Balai Besar Guru Penggerak ya, Provinsi Jawa Tengah. Ini kita juga punya pengawas sekolah, punya kepala sekolah, ada guru dan ada siswa. Ini merupakan aset Bapak Ibu ya, aset manusia yang kita miliki. Kemudian ada implementasi peran. Saya di sini sebagai guru BJOK, tentunya selain ada bantuan dari panjenengan di komunitas belajar ini, saya juga mendapat optimalisasi peran dari MGMP PJOK Kabupaten Wonosobo. Saya sangat terima kasih dan mengapresiasi sekali untuk komunitas guru mata pelajaran PJOK yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kemudian sosialisasi publik.
Baik, gimana toh agar kita itu bisa membuat sebuah acara biar sukses, lancar, dan siswa itu minat, tertarik? Salah satunya ini, ada pertemuan sosialisasi seperti yang kita jalankan pada kali ini, kemudian ada spanduk, kita juga harus membuat banner, pamflet, atau menggunakan channel video, kanal YouTube, dan mading, atau yang ada di sekolah, ada di kelas, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya bahas, kemitraan, ini juga kaitannya dengan penguatan kebijakan yang ini. Kita punya mitra, ya, komite sekolah, orang tua atau wali, kemudian MGMP, Igornas, Ikatan Guru Nasional, kemudian ada Dinas Pendidikan yang menaungi kita. Tentunya di Kabupaten Wonosobo dan khususnya di Kabupaten Wonosobo dan umumnya di Jawa Tengah. Target dan waktu. Jadi saya membuat program ini, besok saya komunikasikan juga dengan Pak Margo yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir tentang terkait dengan kesiswaan. Ini target saya adalah dari kelas fase E dan F. Ya Bapak Ibu. Ini fase E yaitu menyangkut dengan kelas 10. Yang F ada kelas 11 dan kelas 12. Karena kebijakan kurikulum di SMK itu kelas 3 tidak ada PJOK, ini kurang satu. Kelas 12 tetap saya ikut andilkan itu sebagai penguat. Artinya itu bisa menjadi supporter di dalamnya atau menjadi membantu daripada teman-teman adik kelasnya yang fase E dan F di kelas 11. Nah ini kapasitas sekolah. Yang perlu kita ketahui, bareng-bareng Bapak Ibu, kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modal di sekolah itu. Pada dasarnya kita punya modal manusia, ya. Di SMK Ahmad Dhani kita punya 18 guru, ada 230 sekian siswa, kemudian ini belum ketambahan yang dari TU dan tenaga seperti penjaga sekolah dan satpam. Oke, yang kedua kita juga punya modal sosial. Pembiasaan kita bergotong royong, kebersihan, menjaga kebersihan baik lingkungan sekolah dan sekitarnya. Ada Jumat Sehat, ada amal setiap hari Jumat, ada KBS yang akan diinisiasi. Inisiasi apa tuh inisiasi? Yang baru akan saya rancangkan. Ya itu Bapak Ibu. Saya baru merancangkan inisiasi ini karena menurut saya sepemahaman saya kita akan baru mengadakan kegiatan KBS. Ya. Jadi saya mohon dengan sangat nanti dari Kaprodi untuk ikut andil di sini semuanya demi kelancaran kita bersama. Intinya pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, itu garis bawahnya. Kemudian kita sudah punya modal fisik. Fisik apa saja? Lapangan olahraga yang luas di atas sudah ada, sudah tersedia. Kemudian fasilitas olahraga dan lahan kosong sebagai sumber belajar. Ya, tentunya tidak hanya di Mapel PJOK. Di kejuruan RPL, ya Bu Ulja, ada juga lab. Di Pak Eko, di TO ada bengkel, kemudian akuntansi ada komputer akuntansi, kalkulator dan sebagainya. Modal apa lagi yang sudah kita miliki? Ada modal finansial. Ya Bapak Ibu, anggaran dari dana BOS, mungkin dari BOSDA atau kita punya kas sekolah disesuaikan dengan kemampuan. Artinya nanti semua modal ini kita gabungkan jadi satu. Ya Bapak Ibu, untuk mensukseskan acara Lola Food itu tadi. Yang selanjutnya yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada modal lingkungan. Kita memiliki lahan yang kosong, sekolah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan. Seperti di halaman tengah ini, kita kan selama ini menggunakan P5 dan sebagainya di lingkungan sekolah. Kemudian ada modal politik. Artinya apa? Modal politik itu kita punya mitra. Ya Bapak Ibu, kita bekerjasama dengan Puskesmas terkait dengan contohnya kayak PMR, ya, UKS juga kita. Kalau ada anak yang misalkan nantinya di olahraga SEM ini ada cedera yang kita hindari, ada PMR yang pertolongan pertama, kemudian ini kan bisa menjadi kita fungsikan ya Puskesmas. Kemudian ada komite, ada dari Polsek, Koramil yang mendukung program. Yang terakhir ini ada modal budaya. Memiliki kebiasaan memperingati hari besar agama seperti Nabi besar kita Maulid Nabi Muhammad kita sudah laksanakan. Kemudian memperingati hari besar kenegaraan sudah kita laksanakan. Kebetulan hari ini kita ada beberapa agenda. Next, ini adalah sebuah rencana evaluasi. Rencana evaluasi kita sudah mengidentifikasi tujuan, menyusun program kegiatan, evaluasi berkelanjutan, ada pengumpulan data, pengembangan dengan rubrik penilaian, kemudian ada perbaikan program, refleksi, program berjalan, dan nanti di ujungnya ini adalah KBS itu sendiri. Ya, jadi saya mohon jenengan tentunya tidak dengan waktu yang cuma-cuma.
Artinya saya sudah membuat rancangan program, saya sudah komunikasi dengan Pak Kepala Sekolah, sudah komunikasi dengan Pak Rizky selaku kurikulum, dan insya Allah beliau-beliaunya itu mendukung. Nah ini tentunya Bapak Ibu, kita kan dalam membuat beberapa program pasti akan ada tantangan dan solusi. Ya, tantangannya apa kira-kira? Kalau saya sudah memetakan nanti tantangan tentang kegiatan ini kita tentang konsisten peserta didik dalam kegiatan. Ya, kita tahu peserta didik itu kadang kalau musiman lah, ada yang semangat, ada yang kurang bersemangat, ada yang tidak semangat. Nah ini makanya saya membuat komunitas ini tujuannya apa? Mengajak intinya ya bahasa Jawa ini yang ngenteng-ngenteng. Jadi dengan 230 siswa tadi saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya tuh harus menggandeng jenengan-jenengan semua selaku pendidik di SMK Al-Madani. Kemudian kurang aktifnya rekan sejawat dan pendamping. Nah ini monggo nanti kalau ini terkait dengan kita ya, aktif atau tidaknya ini dengan kita. Kemudian peserta didik, ada dukungan dari kemitraan. Mungkin kita kurang support dari Puskesmas, ini mungkin. Ya kita bisa siasati lah. Makanya saya buat komunitas ini ya untuk membahas ini. Apakah kemitraan kita itu mendukung atau tidak? Nah nantinya untuk mendukung proses berjalannya KBS ini. Kemudian ada persiapan membuat Lola Food. Persiapannya apa saja? Kita pasti kehilangan tenaga, waktu, pikiran, itu pasti. Oke, dari tantangan tadi, saya sudah mencetuskan beberapa solusi. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Bapak atau Ibu Guru, kepedulian kepala sekolah dalam kegiatan. Alhamdulillah kita punya kepala sekolah yang sangat peduli dengan apapun kegiatan kita yang positif. Alhamdulillah kita selalu didukung ya Bapak Ibu. Insya Allah ya untuk kegiatan Lola Food ini kita akan mendapatkan dukungan lah. Nanti saya mohon kerjasamanya untuk komunikasi lagi dengan teman-teman. Memaksimalkan KBS, ya, kontribusi komite dan orang tua, rapat pleno terkait dengan sosialisasi kegiatan. Insya Allah nanti kita akan lakukan sebelum tanggal 16 sampai 18 itu tadi. Kemudian kontribusi BPGB Provinsi Jawa Tengah sudah pasti berkontribusi. Next, Puskesmas setempat selama ini kita mendapat dukungan vaksinasi dan lain sebagainya, kita juga kerjasama dengan Puskesmas. Kontribusi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya, layani dokumentasi. Kebetulan saya tadi dengan Pak Kepala, kemarin Pak Kepala Sekolah juga rapat, jadi saya belum sempat mendokumentasikan. Nanti ini isinya di sini tentang dokumentasi kegiatan yang akan kita laksanakan di KBS atau di Lola Food itu tadi. Nah, terima kasih. Ini salam dari saya selaku guru PJOK. Saya menekankan untuk kita ayo bersama-sama menciptakan komunitas belajar yang bagus lah. Intinya positif, bagaimana caranya kita mengajak anak biar mereka itu aktif. Sekian apa yang bisa dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau sedikit masukan atau kritik terkait dengan kegiatan. Tentunya saya dalam membuat program ini kan tidak sesempurna yang panjenengan bayangkan. Jadi saya mohon juga masukan dan kritik sarannya atau pertanyaan silahkan monggo. Ada siapa? Oh ya. Oke Pak Eko. Izin bertanya. Oke, Pak Eko. Tadi setelah saya mendengarkan dari penjelasan Pak Satria, itu program yang Pak Satria ambil itu adalah olahraga futsal. Ya, betul sekali. Seumpama ada dari olahraga yang lain, mungkin dari permainan tradisional, contohnya dari gebak sodor, itu apakah bisa Pak program itu? Oke. Ya, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya, itu sangat bagus. Menurut saya sangat-sangat bisa. Ini kan hanya sebagian salah satu contoh. Ya, apalagi permainan tradisional. Tentunya kita yang dasarnya itu dari orang Jawa ya, tentunya kita tidak boleh melepaskan apa yang ada jadi budaya kita. Karena tadi kalau kita flashback itu ada yang namanya modal budaya. Ya, jadi kalau permainan tradisional itu sangat bisa masuk, apalagi itu untuk menarik anak kan lebih bagus itu, lebih asik. Ya, jadi tidak hanya futsal Pak Ibu. Jadi jangan salah persepsi di sini. Futsal hanya sebagian, salah satu contoh saja yang saya ambil. Nanti kalau kita kaitkan dengan program P5 atau kelas meeting kan bisa futsal, bisa gobak sodor, atau bisa volley
pakai banner dan sebagainya, itu permainan-permainan asik yang sekiranya bisa menarik anak untuk dia bisa tergerak gitu loh. Biar dia bisa punya komunitas antar temannya. Betul ya, Pak Eko? Jadi jawaban saya bisa, sangat bisa. Fleksibilitasnya sangat luas di sini. Oke, ada yang lain? Monggo. Oke, Bu Karil. Saya mau tanya terkait dengan tadi SEM, Sport Education Model. Kan semua siswa diminta untuk berperan. Ya. Nah, terus kalau misalnya ada beberapa siswa itu tidak mampu, dia pinginnya mengadakan lomba futsal, tapi kan dari kayak wasit dan lain sebagainya dia belum paham. Itu berarti kita harus mengadakan pelatihan dulu sama siswa atau bagaimana? Oh ya, Bisa terima kasih. menangkap pertanyaan saya? Ya, Iya. monggo Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang bagus juga dari Bu Karil. Nggak usah dimatikan, nggak apa-apa. Ya. Tadi pertanyaannya yaitu kalau ada anak yang belum begitu menguasai terkait bidang-bidang itu, apakah kita perlu mengadakan pelatihan? Ada yang bisa bantu saya jawab? Atau akan saya jawab? Kira-kira bagaimana solusinya Bapak Ibu? Kalau ada anak yang mungkin kita dari 230 anak, ya 230 anak itu kan pasti kemampuannya berbeda-beda. Ada yang dia bisa futsal, ada yang dia bisa hanya Pak saya tak jadi tim P3K-nya aja, saya sudah biasa di rumah seperti ini. Kalau ada anak yang tidak bisa sama sekali, tentunya inilah fungsi dari pembelajaran dan penguatan tadi. Kita sebagai fasilitator di sini, makanya saya mengajak jenengan, tidak mungkin saya sendiri. Nanti setiap kelas kan punya wali kelas, ya toh? Nah, program tindak lanjutnya, saya juga akan membrief wali kelas bagaimana caranya dia berperan sebagai pemain, ya, dia berperan sebagai P3. Nanti kita sosialisasikan terlebih dahulu. Begitu tekniknya Bapak Ibu. Gitu nggih Bu Karil? Oke. Berarti kalau SEM itu bisa buat semua cabang olahraga. Oh ya bisa. Bisa diulangi Bu Karil? Kalau SEM itu berarti bisa buat semua cabang olahraga. Oh bisa, sangat bisa. Misalnya kalau misalnya dalam kita kan pelaksanaan tanggal 16 sampai tanggal 18. Kalau kita buat 2 cabang olahraga gitu bisa nggak dalam sekali pelaksanaan? Bisa. Oh bisa. Dengan jumlah siswa kita yang banyak seperti itu, kan kita juga ada asas yang namanya siswa itu tidak boleh menunggu dalam sesuatu kegiatan. Ya, jadi selama itu kegiatan futsal berjalan, kalau kita kolaborasikan lagi dengan kegiatan yang lain sangat bisa. Tentunya kita mempertimbangkan juga jarak. Kalau kita futsal ya misalkan di sekitar itu kita permainan ambillah yang jangan terlalu jauh ya dari lingkungan futsal. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi kalau tim A sedang bermain di sini nanti tim B di sebelahnya. Nah, itu kan kita juga punya lapangan yang luas. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Gitu nggih, Bu Adil? Terima kasih. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, Pak Rizky. Monggo Pak Rizky. Izin bertanya, tadi terkait dengan kemitraan. Nggih. Kemitraan itu kan terkait dengan pihak dari luar, nggih. Itu kan ada dari PM, Puskesmas, terus ada komite, terus Polsek. semisal dari dari SDM kita kan untuk kegiatan futsal mungkin kalau wasit itu kan belum ada yang bisa. Ya. Apakah dari tim PJOK terkait dengan MGMP itu apakah bisa membantu terkait dengan pelaksanaan lomba futsal tersebut? Oke. Itu. Nggih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky atas pertanyaannya. Gini Pak Rizky, saya tadi lupa sebetulnya menyampaikan. Selain dari saya melibatkan dari fase EF kelas 10, 11, 12, saya lupa ya tadi saya juga akan melibatkan alumni Bapak Rizky. Ya, kita kan juga punya BKK. Selain itu kita fungsikan juga. Kita juga punya alumni-alumni yang sebelumnya ini dia sudah berbakat di futsal, berbakat di olahraga manapun. Nah, itu rencana saya akan saya panggil. Ya, makanya saya berani mengambil ini tentunya sudah ada pertimbangan. Kita sudah punya alumni yang dia sudah punya ahli di futsal. Nah, itu bisa kita ya bukan difungsikan ya, artinya kita ikut sertakan. Ya, kita ikut sertakan. Tentunya kan jadi anak juga akan tambah semangat. Yang di adik-adik kelasnya itu nanti, oh itu masih saya bisa futsal, berarti saya harus bisa sampai di tahap itu. Seperti itu.
terkait menjawab tadi untuk kita di MGMP atau untuk menjaga keamanan ya Pak Rizky, bisa, sangat bisa. Nanti saya komunikasikan lagi, tentunya kan nanti ada terkait dengan modal itu tadi, yang modal tentang bos itu tadi. Tentunya kan kalau saya mengundang orang kan nantinya juga tentu butuh biaya dan sebagainya. Nah, itu nanti saya juga komunikasi lagi dengan Pak Kepala Sekolah. Gitu nggih? Nggih. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup? Saya minta tanggapan dari salah satu panjenengan ini terkait program yang akan saya jalankan ini seperti gimana? Monggo, mungkin dari Bu Karil atau Pak Eko atau yang lain, Pak Lutfi. Monggo, saya minta tanggapan apakah ini perlu dilanjutkan atau gimana? Monggo, Bu Karil. Saya mau menanggapi ya sejauh ini. Alhamdulillah terima kasih sekali untuk Pak Satria karena sudah punya ide untuk membuat KBS atau kelompok belajar siswa di mana sekolah kita belum pernah ya Pak melaksanakan itu, dan semoga saja ini bisa benar-benar terlaksana biar bisa jadi motivasi untuk kedepannya. Nah, sekali lagi seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Satria bahwa kita butuh dukungan dari berbagai pihak dan makanya perlu pengorbanan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Makanya terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Satria sudah menggagas program yang bagus dan semoga ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita dan memberikan motivasi kepada siswa dan juga memberikan pembelajaran yang baru, yang menarik, yang kreatif untuk siswa di kemudian hari. Amin. Terima kasih Bu Karil dan rekan-rekan semuanya atas partisipasi pada siang hari ini. Saya sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa. Semoga nanti saya hanya ingin kita itu bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif di sekolah. Ini demi kebaikan kita juga, demi kebaikan SMK kita, SMK Ahmad Dhani. Terima kasih. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti saya akan komunikasi lagi dengan Pak Kepala Sekolah dan pihak-pihak terkait. Sekian teman-teman dari rekan sejawat, guru dan perwakilan TU dari SMK Ahmad Dhani. Saya sangat berterima kasih sekali lagi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.